Turn my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Efesus pasal 3 ayat 18 sampai ayat 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terangkan firman-Mu ini buat kami, agar kami mendapatkan kekuatan dari dalamnya ketika kami menjalani hidup di dunia ini seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya yakin kita sepakat bahwa tidak ada seorang pun yang bersedia di penjara. Ketika seseorang terancam di penjara, ia akan berusaha dengan berbagai cara agar lepas dari ancaman itu. Bagi kita, penjara adalah tempat di mana kebebasan kita dirampas. Langkah dan gerakan kita diberangus. Impian-impian kita dibuyarkan. Secara fisik kita terpisah dari orang-orang tercinta. Di penjara kita juga diberi label sebagai orang terhukum. Di sana, jiwa kita juga menderita. Tidak ada yang bisa dinikmati ketika orang di penjara. Penjara adalah tempat bagi para pecundang. Kita akan mengeluh, jengkel, marah ketika kita di penjara. Karena itu kita akan menolak di penjara sekalipun diberi fasilitas istimewa di sana. Penjara itu neraka, penjara itu kutuk. Tetapi bagaimana dengan Rasul Paulus? Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita perlu tahu bahwa Paulus mempunyai beberapa kelemahan fisik yang serius. Ia mempunyai 3 penyakit akut. Paulus mempunyai penyakit rabun mata, itu yang pertama. Yang kedua, kakinya cacat sehingga ia pincang kalau berjalan. Yang ketiga, ia sering mengalami sakit kepala yang datang secara tiba-tiba. Menurut beberapa penafsir, ketiga penyakit akut ini diderita Paulus sebagai akibat ketika dia mendapat penglihatan di Damsyik dan terjatuh dari kuda yang ditungganginya pada waktu itu. Kepada jemaat di Korintus, Paulus menyebut ketiga penyakit ini sebagai duri dalam daging. Karena ketiga penyakit ini semakin parah, maka untuk berjalan pun Paulus harus dipapah. Nah, bersama ketiga penyakit akut yang dideritanya itu, Paulus dipenjara. Dalam keadaan demikian, kalau kita mengikuti pandangan umum, tentu kita akan menganggap penjara menjadi kondisi ekstrim yang sangat menyusahkan Paulus. Betulkah begitu? Ternyata tidak. Saat kita menelusuri bagian dari kehidupan Paulus secara mendalam, kita menemukan bahwa ternyata bagi Paulus penjara bukan tempat ekstrim yang membuat Paulus bersusah hati. Penjara justru menjadi arena di mana simponi jiwa Paulus menyanyikan sukacita. Penjara bukan ruang bagi Paulus untuk mengeluh. Justru dalam penjara mulutnya penuh dengan syukur dan puji-pujian kepada Allah. Penjara menjadi kesempatan di mana Rasul Paulus benar-benar menikmati intimnya persekutuan dengan Allah. Penjara bukan tempat di mana ia mengeluh dan marah, tetapi justru tempat yang membawanya kepada kerendahan hati. Penjara memang menjadi tempat di mana tubuhnya dikurung dan dibelenggu, tetapi penjara menjadi tempat di mana jiwanya bebas. Penjara menjadi jalan menuju puncak pencapaian cita-cita Paulus,
yaitu menjadi serupa dengan Kristus dalam persekutuan dengan penderitaannya. Penjara bukan tempat di mana ia kalah, tetapi menjadi jalan yang membuat Paulus menjadi seorang pemenang. Karena di penjara itu pula ia berhasil mengalahkan egonya dengan kekuatan Tuhan. Sehingga ia berkata di dalam penjara, "Aku telah mencapai garis akhir dan bagiku telah tersedia mahkota kehidupan." Saudara, di penjara surat-surat Paulus yang indah justru lahir. Filemon, kita melihat surat Filemon yang menganjurkan seorang tuan menganggap budaknya sebagai saudara dalam Kristus. Paulus juga menghasilkan surat Filipi dalam penjara yang menyerukan bersukacitalah senantiasa dalam segala perkara. Di penjara juga Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus yang berisi tentang kekayaan surga yang dianugerahkan kepada mereka yang dianugerahi oleh Allah. Selain itu, saudara, pemahaman teologis yang sangat mendalam dan misterius juga lahir di dalam penjara melalui perenungan Rasul Paulus, yaitu tentang Allah yang mengosongkan diri melalui penderitaan Kristus. Saudara, bagi Paulus penjara bukan kutuk, tetapi berkat. Penjara bukan neraka, tetapi surga. Mengapa bisa demikian? Apa kuncinya? Ternyata kuncinya adalah Efesus pasal 3 ayat 18 sampai ayat 19, di mana Rasul Paulus mengalami kasih Allah yang begitu panjang, begitu lebar, begitu tinggi, dan begitu dalam. Kasih Allah yang melampaui segala akal. Saudara, di mana kasih Tuhan hadir dan berpihak, maka tempat dan situasi bagaimanapun bukan lagi sebagai sebuah masalah. Tetapi di mana kasih Tuhan tidak hadir dan tidak berpihak, maka segala tempat dan segala situasi menjadi masalah besar. Saudara, undanglah terus kasih Allah, maka kita akan menikmati surga walau kita berada di situasi yang kata orang sangat sulit. Sekali lagi, di mana kasih Tuhan berpihak dan hadir di situ, maka tempat dan situasi bagaimanapun bukan lagi sebagai sebuah masalah. Ketika kasih Tuhan hadir dan berpihak, maka penjara pun menjadi surga. Mari kita merenungkan dan bersaat teduh. Amin. Joy has come.